Peran marketing public relation. Peran marketing public relation dalam upaya mencapai tujuan organisasi menurut Rosadi Ruslan. 1. Menumbuh kembangkan kesadaran konsumen terhadap produk yang tengah diluncurkan itu. 2. Membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau manfaat benefit atas produk yang ditawarkan atau digunakan. 3. Mendorong antusiasme sales force melalui suatu artikel sponsor advertorial tentang kegunaan dan manfaat suatu produk. 4. Menekan biaya promosi iklan komersial baik di media elektronik maupun media cetak dan sebagainya demi tercapainya efisiensi biaya. 5. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan kepada konsumen, termasuk upaya mengatasi keluhan-keluhan, complaint handling, dan lain sebagainya demi tercapainya kepuasan pihak pelanggannya. 6. Membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru dan sekaligus merencanakan perubahan posisi produk yang lama. 7. Mengkomunikasikan terus-menerus melalui media public relation, host public relation journal, tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan lingkungan hidup agar tercapainya publikasi yang positif di mata masyarakat atau publik. 8. Membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk barang dan jasa, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumennya. 9. Berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Marketing Public Relation (MPR) sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang memungkinkan terjadinya pembelian dan pemuasan konsumen nasabah melalui komunikasi yang mengenai impresi dari perusahaan dan produk-produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kesan dari konsumen. Keberadaan MPR di perusahaan dianggap efektif. Hal ini dikarenakan 1. MPR dianggap mampu dalam membangun brand awareness, kesadaran akan merek, dan brand knowledge, pengetahuan akan merek. 2. MPR dianggap potensial untuk membangun efektivitas pada era increasing category usage dan increasing brand sales. 3. Dengan adanya MPR dalam beberapa hal dianggap lebih hemat biaya bila dibandingkan dengan perusahaan memasukkan produknya melalui iklan. Lebih cost efektif dari biaya media yang semakin meningkat. 7. Cara yang penting untuk menjadi tolak ukur dalam kegiatan marketing public relation menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Kotler and Keller 2006. 1. Publikasi. Perusahaan mempercayakan luasan produk berdasarkan dari publikasi materi untuk mempengaruhi dan menarik pembeli yang dituju, dan termasuk di dalamnya membuat laporan tahunan, brosur, artikel, koran perusahaan, majalah, dan materi audio visual. Identifi media. Perusahaan perlu membuat identitas yang bisa dikenal oleh masyarakat dengan mudah, misalnya logo perusahaan, alat-alat tulis, brosur, tanda, formulir perusahaan, kartu nama, bangunan, seragam, dan peraturan pakaian. 3. Event. Perusahaan bisa menarik perhatian mengenai produk baru ataupun kegiatan perusahaan dengan cara mengadakan acara khusus seperti wawancara, seminar, pameran, kompetisi, kontes, dan ulang tahun dari barang itu supaya dapat menjangkau masyarakat luas. 4. News. Berita. Salah satu dari tugas utamanya public relation adalah untuk membuat ataupun menemukan acara yang sesuai dengan perusahaan, produknya, orang-orangnya, atau pegawainya, dan membuat media tertarik untuk memuat berita press release dan hadir dalam press conference, konferensi pers. 5. Speeches, pidato. Semakin tinggi kebutuhan perusahaan untuk dapat menjawab setiap keperluan masyarakat dengan menjawab pertanyaan dari media atau memberikan pengarahan di asosiasi penjualan dan di meeting yang bertujuan untuk membicarakan soal penjualan, dapat membangun citra perusahaan. Public service activities. Berperan serta dalam aktivitas sosial. Perusahaan bisa membangun image yang positif dengan cara menyumbang uang atau waktu dalam hal-hal yang positif.
7. Sponsorship, pensponsoran. Perusahaan bisa memasarkan barang mereka dengan mensponsori acara olahraga atau acara kebudayaan yang bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan. Saluran komunikasi pelanggan. Pelanggan berkeinginan untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan dan juga pelanggan meminta untuk didengarkan. Melalui saluran komunikasi pelanggan, perusahaan dapat memperoleh umpan balik langsung dari pelanggan. Umpan balik ini penting dan akurat. Untuk membangun komunikasi dengan konsumen perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Sumber pesan atau pengambilan inisiatif. Sumber atau inisiator atau sponsor pesan harus mengetahui siapa calon atau target penerima pesan, karakteristik, usia, pendidikan, tingkat kematangan, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. 2. Kredibilitas. Kredibilitas sumber pemberi pesan memiliki peran yang penting. Sumber yang kredibel akan mendapatkan kepercayaan dari penerima pesan. Kredibilitas sumber informasi yang diperoleh dari sumber informal, seperti teman, tetangga, keluarga, rekan kerja, dan sebagainya. Yang memiliki kedekatan hubungan akan lebih dipercaya konsumen sebagai penerima informasi. Kredibilitas penyampai pesan. Penyampai pesan harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Penyampai pesan biasanya para selebritis yang dikenal luas oleh masyarakat, memiliki kredibilitas ataupun citra yang baik. Digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi atau pesan melalui promosi, iklan, promosi penjualan, dan publisitas. 3. Melakukan survei. Sebuah survei pelanggan berkala periodik merupakan survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan pada periode waktu tertentu. 4. Mengubah pelanggan yang puas menjadi pelanggan yang loyal. Menawarkan diskon untuk pelanggan rutin adalah cara yang bagus untuk memastikan mereka kembali ke situs web Anda dan membeli barang lain. Tetapi untuk membuat pelanggan loyal, ada faktor-faktor lain yang jauh lebih penting daripada harga murah, dan diskon mungkin akan mengurangi keuntungan Anda. Bukannya diskon itu buruk, terkadang diskon itu perlu, tetapi Anda harus pandai menggunakannya. Yang terpenting adalah mendapatkan pelanggan seumur hidup daripada mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan transaksi-transaksi individual. Kesimpulan, public relation adalah fungsi manajemen yang menilai sikap-sikap publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dari individu atau organisasi atau dasar kepentingan publik, dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik. Manajemen public relation adalah proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Proses manajemen public relation biasa dilakukan oleh seorang praktisi dalam kegiatan public relation. Manajemen public relation merupakan pengaturan atas semua bentuk komunikasi berencana, baik ke dalam maupun keluar, untuk mencapai tujuan khusus, yaitu pengertian bersama. Terima kasih.